kira-kira sudah paham bedanya ya Bu ya? Iya, insya Allah Bu paham. Kalau ya paham ya, sudah ada beda ya. Ulang lagi Bu. Diulang lagi. Baik. Iya. Karbohidrat masuk setelah melalui proses pencernaan, bentukannya dalam sederhana itu menjadi glukosa. Glukosa ini diserap di usus halus dibawa ke dalam hati. Nah, di hati glukosa itu masuk ke dalam sel tentunya ya. Glukosa masuk ke dalam sel itu atas bantuan hormon insulin. Di dalam sel, glukosa itu diproses menjadi glikolisis, menjadi asetil-CoA dan menjadi asam piruvat. Nama prosesnya itu glikolisis ya di dalam sel itu. Nah, glukosa di dalam sel berproses dengan oksigen O2, itu namanya oksidasi biologis. Jadi metabolisme di dalam sel itu namanya oksidasi biologis. Metabolisme karbohidrat di dalam sel namanya oksidasi biologis karena ada O2 ya prosesnya. Nah, itu menghasilkan apa? Menghasilkan energi, tetapi tidak hanya energi yang dihasilkan. Yang dihasilkan itu ada karbon dioksida, air juga. Nah, untuk hajat buang karbon dioksida dan air tentunya itu harus dibuang ya. Ada juga yang sebagian masih diperlukan dalam kadar tertentu. Nah, ini proses metabolisme di dalam sel itu terjadinya yang kita tahu adalah di circle Krebs. Circle Krebs itu adanya di mitokondria. Nah, ini namanya NADH, FADH ini adalah bentukan dari energi, gabungan dari energi dari ATP. Kemarin kita sudah sempat ya belajar NADH, FADH. Nah, kemudian ini tidak usah dihafalkan, ini memang prosesnya seperti ini, tapi biar nggak pusing adalah sampai kepada proses di circle Krebs aja, kemudian keluar menjadi dalam bentuk energi, kemudian karbon dioksida dan air. Hasilnya begitu saja. Nah, proses glukosa yang di dalam sel dengan bantuan hormon insulin ini kan tentunya berbatas ya produksi hormon insulin. Dan jumlah makanan yang masuk ke dalam tubuh manusia, glukosanya bisa jadi berlebihan. Karena dalam kadar yang berlebihan dan batasan hormon insulin itu juga berbatas jumlahnya. Nah, dalam kondisi berlebihan ini glukosa disimpan di dalam hati dan otot dalam bentuk glikogen namanya. Glukosa yang disimpan di dalam hati dan otot namanya glikogen. Proses glukosa menjadi glikogen ini namanya glikogenesis. Glukosa yang disimpan dalam hati dalam bentuk glikogen namanya glikogenesis. Sedangkan dalam kebutuhan diperlukan glukosa misalnya dalam kondisi aktivitas yang berat, sedang atau berat, diperlukan cadangan glukosa yang diurai. Nah, glukosa yang di hati dan otot ini diurai menjadi glukosa. Glikogen ini berubah menjadi glukosa. Nama prosesnya adalah glikogenolisis. Glikogen yang dipecah menjadi glukosa.